Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video dari Novel Alaidrus kaum muslimin, di mana di dalam video ini Novel Alaidrus mengklaim bahwa begitu banyak darah para habaib yang tercecer demi kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, orang Indonesia ini harus menghormati para habaib. Dan lebih-lebih para habaib itu diklaim sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi-lagi, Novel Alaidrus mengklaim bahwa amannya negara ini karena amannya para habaib. Kalau para habaib sudah dijauhi, sudah tidak dicintai, maka negara ini tidak akan aman. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang. Mereka adalah para pahlawan. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang gak takut apapun. Mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib gak jadi itu. Betul tak betul? Betul tak betul? Mestinya udah porak-poranda. Di kampung itu kok ada Habib gak jadi itu. Ada bempernya. Dikurangin sama Allah tekanannya. Suhunya dikurangin. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib. Jangan muslin anak cucu Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja. Tunggu saja saatnya akan tiba. Bukan manusia yang bekerja, tapi langit yang bekerja. Bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain. Tunggu saja, bangsa ini akan gonjang-ganjing. Bangsa ini akan buruk. Bangsa ini akan rusak. Kenapa? Masyarakatnya nggak hormat kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi. Coba kita lihat nih. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Gampang loh. Nggak enak yang ngomong Habib, nggak enak toh. Masuk Habib ngomong begini. Nah karena yang lain nggak mau ngomong, yang lain nggak mau jelasin, ini wajib dijelaskan. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah, subhanallah. Dan nggak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Nggak mungkin dilupakan. Kenapa? Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri. Dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain. Dan tidak pernah pengen muliakan. Tidak pernah pengen dihormati. Makan dia bareng, tidur dia seadanya. Tuh contoh tuh Habib tuh di pojok tuh. Ini sederhana, nyantai. Gak ada Habib minta dipuji, dimuliakan, gak ada. Itu fitnah. Orang-orang gak suka ngomong Habib tuh minta dimuliakan, Habib minta disanjung, Habib minta dipuji. Kamu salah milih Habib atau kamu salah lihat Habib? Belum tentu orang itu Habib, belum tentu. Tanya dulu nasabnya benar atau enggak. Oh sekarang kan banyak ngaku. Kadang yang di tengah jalan itu operasi nyegat, ternyata terbukti 2 tahun nyamar jadi polisi, ya kan ya? Ternyata bukan polisi, kan masuk berita nih, 2 tahun, ya. Nyamar jadi polisi, pakai seragam polisi, ternyata bukan polisi gadungan.
Makanya jangan mengatakan seperti itu kepada para habaib. Nauzubillah min dzalik. Ini bab penting. Mohon maaf, cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Nah kalau di Mesir lain Sayyid. Ya di Mekah, di Madinah disebut Syarif. Beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno, itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW. Seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda, memang nggak sama. Mohon maaf, memang beda nggak sama. Orang harus ngerti, bedanya di mana? Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis, gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri, nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf, saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul atau betul? Minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya. Bukan saya, tapi Gusnya nggak nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo? Jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai. Nah, ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut. Cucu Nabi. Cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya ini kelihatan hormat, meladeni, melayani. Padahal Habibnya beling. Habibnya beling. Kita tanya sama santri-santrinya, Yai, kenapa sih kau jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polanya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja? Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Nah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Yang genah. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Gamblang atau enggak gamblang? Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul gak ada manfaatnya kalau perilakunya gak benar. Kualik. Kalau darah itu mesti manfaat, kalau perilaku bisa berubah-ubah. Betul kan? Hari ini baik, besok bisa jadi bejat. Hari ini bejat, besok bisa jadi baik. Tapi kalau darah gak bisa dirubah. Jangan bisa rubah golongan darah? Gak bisa. Makanya kalau kita buka di Al-Quran, ini contoh, biar melek. Maksud saya apa? Ayo kembali kepada jalannya kiai-kiai dulu, jalannya ulama-ulama dulu, bergandengan tangan dengan semua anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang menyombongkan diri sama anak cucu Nabi, walaupun ilmunya jauh lebih tinggi, tetap merendahkan diri, dan itu bukti ketinggian ilmunya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Semakin hebat, dia akan semakin tidak mau merasa punya sesuatu. Jadi ukurannya gampang. Kalau ada ulama, siapapun ulamanya, kok merasa lebih hebat dari manusia yang lain, siapapun manusianya, apalagi itu cucu Nabi, berarti dia bukan ulama yang benar. Ada salah, sesuatu yang salah, dan salahnya fatal. Nah kaum muslimin, seperti itulah para kabib ba'alawi kaum muslimin.
Klaim-klaim mereka itu adalah klaim-klaim yang sangat luar biasa. Berapa banyak darah para habaib yang ditumpahkan demi merdekanya Indonesia. Bahkan amannya Indonesia itu karena amannya para habaib. Jangan dijauhi. Karena kalau dijauhi bahaya. Habib itu bisa menolak bala. Kalau di suatu negeri ada habibnya, maka seharusnya ada gempa sampai 20 skala Richter. Itu nggak jadi karena ada habibnya. Itu kan klaim-klaim yang konyol kaum muslimin. Dan para mukibin juga percaya klaim yang seperti itu. Padahal kalau kita pikir pakai logika kaum muslimin, ya, difikir secara rasional, ya, ketika Indonesia dijajah Belanda, kemana para Habib Ba'alawi? Coba. Katanya kalau ada Habibnya nggak kena musibah. Apakah dulu ketika Indonesia dijajah Belanda, kemudian Habib itu datang dari Yaman tiba-tiba untuk nolong Indonesia? Coba. Enggak. Justru malah ada Habib yang jadi muftinya Belanda. Jadi anteknya Belanda. Dan coba kaum muslimin, di sini ada juga video dari Pak Profesor Mahfud MD yang menanggapi klaim-klaim dari para Habib Ba'alawi. Klaim-klaim segalanya kaum muslimin, ya. Karena kalau kita menyebutkan klaim-klaim dari para Habib Ba'alawi ya begitu banyak, nggak akan selesai-selesai. Ya, bahkan surga saja diklaim oleh mereka milik mereka. Mereka bisa memasukkan ke surga siapa saja yang mereka mau. Ya, ini klaim-klaim yang koplak kaum muslimin. Ya, coba kita simak video dari Pak Profesor Mahfud MD kaum muslimin. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya, ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Tidak semua habaib, saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim. Tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya. Bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya tidak terlalu penting ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas. Kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu. Saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, tidak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, tidak ketemu Habib siapa, diculik dibawa ke Rengasdeng. Kalau pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu, gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan karena di Batavia. Dandim Batavia itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi,
di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Utsman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang haramkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua ya, tidak ada sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu, apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rumah Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rumah Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini, ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'alawi gitu kan, ya silakan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minak Jinggo, itu enggak apa-apa, Minak Jinggo juga. Bagi saya sama aja Minak Jinggo atau Ba'alawi gitu, Kenarok gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Nggak jelas kan? Nah yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama gitu. Nah kaum muslimin, memang para Habib Ba'alawi itu klaim-klaimnya memang sangat membagongkan kaum muslimin. Berbagai macam hal diklaim oleh para Habib Ba'alawi. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun diklaim itu yang merebut adalah para Habib Ba'alawi. Meskipun nggak semuanya kaum muslimin, meskipun nggak semuanya.
Mereka tetap mengakui bahwa ada para pejuang dari Indonesia, yang asli Indonesia. Tapi yang paling diangkat oleh mereka para Ba'alawi. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk mengangkat klan mereka. Tujuannya supaya klan Ba'alawi ini diakui sebagai orang-orang yang ikut memperjuangkan Indonesia secara keseluruhan. Ini kan nggak rasional namanya kaum muslimin. Ya, mereka mencatut orang-orang yang telah berjuang pada masa itu untuk kemerdekaan Indonesia yang dari kalangan Ba'alawi. Kemudian dicatut untuk mengangkat klan Ba'alawi yang ada sekarang ini. Mereka istilahnya numpang tenar. Mereka nyari panggung sosial supaya status sosial mereka diangkat. Oh, ini keturunan Ba'alawi. Ba'alawi siapa sih? Oh, para Ba'alawi itu adalah orang-orang yang dulu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Makanya sekarang anak cucunya ya harus dihargai, harus dimuliakan, apapun bentuknya. Meskipun bentuknya seperti setan, tetap harus dimuliakan. Akhirnya seperti itu kaum muslimin. Mereka mengangkat orang-orang terdahulu yang baik-baik, ya. Mereka puji-puji, mereka angkat-angkat namanya, tapi tujuannya untuk mengangkat kelompok mereka sendiri. Padahal yang nggak ada hubungannya. Ya, orang-orang terdahulu yang berjuang itu mereka yang memiliki keutamaan. Yang mendapatkan pahala juga mereka. Yang sekarang itu nggak dapat apa-apa. Tinggal menikmati hasil perjuangan mereka saja. Ya, nggak dapat pahala dari mereka. Meskipun itu kakek-kakek mereka. Meskipun kakeknya betul. Ya itu hasil perjuangan mereka. Ya, tilka umatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Mereka sudah orang-orang yang berlalu. Bagi mereka apa yang sudah mereka perbuat, apa yang mereka sudah usahakan. Bagi kalian yang sekarang ini, ya, hasilnya itu ya tergantung dari apa yang kalian perbuat, apa yang kalian usahakan. Kalau kalian sekarang justru malah merubah sejarah, merubah-rubah syariat Islam, ya kalian gak akan bisa mulia meskipun kalian dari keturunan orang-orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan karena nasabnya jadi mulia. Ini kalau kita nyimak ceramah-ceramah dari para kabib Ba'alawi isinya jualan nasab. Ya, jelas-jelas tujuannya untuk memperbaiki nasib mereka. Supaya mereka aman, tentram, jaya, sentosa tanpa harus bersusah payah. Mau makan dari Mukibin, mau mobil dari Mukibin, mau rumah dari Mukibin, segala-galanya dari Mukibin. Mukibin dikibuli ya, dengan lelang-lelang barang-barang bekas para kabib Ba'alawi dengan modus barokah. Ya, barang harga 10.000 dijual 10 juta. Na'udzubillah min dzalik ya. Ngakali jamaahnya. Dan jamaahnya juga belum sadar-sadar ya. Mudah-mudahan segera sadar. Salam waras. Salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.